Nah, tadi dari satu botol itu backlog perlu kita persiapkan berapa? Kalau dari satu, misalnya kita bikin 30 backlog, itu biasanya butuh satu botol. Satu botol yang kecap itu. Udah kita siapin. Terus tadi bahannya Pak ya, balik lagi nih. Bahannya yang tadi kita campur, terus kita kasih air. Nah, kita kasih air itu sampai kelembapannya biasanya kalau udah pakai tani sih seringnya model genggam Mbak ya. Masir gitu digenggam itu dia nggak netes air, nggak pecah dan tidak netes air. Itu berarti udah cukup ya. Iya, karena kalau kita kurang ngasih airnya Pak ya, nanti kan sebenarnya kita nyiapin tempat hidupnya si jamur Pak ya. Benar. Jadi kalau dari awal kita persiapkan udah pas, selama masa tumbuhnya dia, kita nggak perlu nambah-nambahin apa lagi Pak. Nggak perlu nyuntik. Itu setelah itu panen dari botol. Terus nah sama seperti yang tadi bibit, di steril juga Pak. Di steril lagi. Di steril lagi dari backlognya tadi yang udah terwadahin, kita steril lagi. Biasanya kita diamin 1 hari Pak. Kalau udah untuk sterilnya biasanya kalau pakai kompor yang biasa, yang yang suhunya nggak bisa sampai 120 derajat, itu pakainya 8 jam Pak. 8 jam. 8 jam. 8 jam konstan di suhu 90 derajatan Pak. 90 derajatan itu konstan selama 8 jam. Biasanya kalau orang-orang itu sama persiapan untuk mulai memanaskannya Pak ya, dari 8 jam itu biasanya antara 10 sampai 12 jam Pak. 1 harian full itu. 1 harian full ya. 1 harian full. Lumayan juga ya itu bahan bakarnya. Iya. Oke. Tapi biasanya kalau dari untuk operasional Pak ya, ini kan bicara yang sterilisasi itu 3 tabung gas 3 kiloan. Udah cukup. Iya. Itu bisa untuk sekitar 300 backlog. 300 backlog. Jadi nanti kita bisa hitung-hitung untuk untuk kalkulasi biaya-biayanya kan Pak ya. Nah itu Mas Argo kan kurang lebih 300 backlog ya. Terus kemudian 3 galon gas. Di waktu misalkan kita mau satu waktu nih, dalam waktu selama 8 jam. Itu untuk ininya berarti kita perlu menyiapkan wadah yang gede juga ya atau wadah gimana yang gede itu? Ya. Saya lihat kemarin yang kita punya itu ada 2 ya. Yang wadah biru itu. Iya Pak, benar. Itu kapasitas sekitar 300 ya. Jadi satu waktu bisa 6 bisa diproduksi dengan bahan bakar sekitar 6 ini masing-masing sekitar di 3 galon gas. 3 tabung gas itu harusnya bisa mentok sampai 8 jam selesai. 8 jam selesai. Jadi nggak usah ditungguin ya sampai matinya habisnya gas saja ya. Yang penting sebenarnya ditunggu. Yang penting bisa konstan Pak. Konstan. Jangan sampai turun suhunya ya. Iya. Itu minimal banget itu di 85 Pak. 85 ya. Pengaruh nggak kalau misalkan di bawah itu? Sebenarnya kalau ngaruhnya itu ke bagian sterilnya Pak. Ya. Jadi kan kalau sterilisasi kan kalau di pengertian fungsinya kan untuk mengurangi bakteri yang tidak baik Pak. Iya. Oke. Jadi kan jadi sterilisasi itu sebenarnya bukan untuk mensterilkan dari kuman penyakit mikroorganisme itu atau enggak. Cuman untuk membuat supaya si mikroorganisme yang dia hidup di bawah 85 derajat itu mati Pak. Karena kalau kita nggak matikan yang itu, nanti dia bisa saingan sama si jamurnya Pak. Dia lebih hidup ya. Iya, karena waktu suhunya sama Pak antara jamur sama si bakterinya itu. Jadi kita ngurangin kompetitor si jamurnya. Jadi kalau yang di atas 90 tadi itu populasinya jadi kecil yang bakteri pesaing. Jadi kalau yang kayak di iklan-iklan Pak ada bakteri ada bakteri baik, ada bakteri jahat. Kalau bakteri jahat
itu untuk jamur ya Pak ya ini ya. Sebenarnya nggak jahat sih Pak, cuman karena bertentangan sama karena ya tergantung aja, misalnya jamur, mungkin dia bermanfaat di tempat yang lain. Nah kalau yang jamur jahatnya tadi yang bisa saingan sama si jamurnya, tapi kalau bakteri baik yang dia hidup di sekitar 85 derajat itu dia bantu untuk proses dekomposisinya Pak. Jadi dia ngerusak, kalau bahasa dari bukunya itu actinomycetesnya Pak. Jadi dia mengurangi untuk kemampuan bakteri panasnya. Nah ini Pak Actinomycetes. Itu bahasanya Mas Argo lah, kita nggak usah. Kalau dari buku sih kayak gitu Pak. Jadi yang penting kan kita tahu sih Pak. Yang penting tahu, pernah dengar. Yang penting tahu ya Pak. Nah Mas Argo tadi sudah ya, kita berarti kemampuan bisa 1 botol 30 backlog. Nah dari 30 backlog itu kalau dari sisi produksi jamurnya bisa sampai berapa kilo tuh? Kalau untuk pembuatan biasanya untuk yang tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar Pak ya, karena kita butuh itu di sekitar kan antara 1 kilo sampai 1,2 kilo per backlog. Per backlog. Itu biasanya. Selama berapa periode waktu itu? Nah untuk waktunya itu biasanya kalau untuk pertumbuhan miselium itu harusnya di 3 minggu. 3 minggu. Itu udah menurun ya ininya? Kalau untuk inkubasi Pak ya, jadi kalau sebelum ini kan perkembangannya dulu Pak ya, kan kita isi sama bibit. Nah setelah diisi bibit kan udah ditunggu 1 hari selesai steril, kita isi bibit. Nah itu dari kita ngisi bibit sampai full harusnya patokannya Pak ya, ini insya Allah nggak pernah berubah Pak ya, itu di 3 minggu Pak. 3 minggu panen pertama. Itu untuk full. Sampai nggak ada lagi jamur tumbuh ya? Itu baru tumbuh miselium Pak. Oh baru tumbuh miselium. Jadi yang tadi. Untuk panen pertama berarti kalau dari kita nanam bibit itu harusnya kalau bagus antara 1 bulan sampai 1,5 bulan. 1 bulan 1,5 bulan. Itu panen pertama. Itu panen pertama. Terus kalau untuk periode panen, nah ini sebenarnya agak tricky Pak. Karena kita kan udah masuk ke penelitian yang tadi 35% mentok, 35-40 lah, udah agak susah. Kita bisa ngatur jadwal panennya Pak. Mau yang sekaligus atau yang sedikit-sedikit bertahap, periodik Pak, gitu. Itu menyesuaikan sama kebutuhan. Kalau untuk lamanya bisa sampai 4 bulan, tapi itu khawatirnya kita kalau 3 bulan 4 bulan itu si miseliumnya udah mulai loyo Pak. Jadi biasanya kalau di tempat kami itu di kisaran 2 bulan itu udah mentok. Udah mentok itu nggak baik, maksudnya secara sirkulasi backlognya juga harusnya udah baru lagi, ada produksi lagi gitu. Kalau di petani, di teman-teman itu biasanya dikasih di 2 bulan itu Pak. 2 bulan. 2 bulan. Biar hasilnya maksimal ya. Iya. Kalau biasanya sih ada 3 kali panen sih Pak, rata-rata Pak. Dalam 2 bulan itu ya? Dalam 2 bulan. Rata-rata 3 kali panen. Bisa aja dibikin, kalau yang untuk 3 kali panen ini biasanya dia tumbuhnya khusus memang. Kan tadi udah full penuh Pak ya, selama 3 minggu itu. Nah kalau udah full penutup yang kita pakai ketika tadi kita udah selesai ngisi bibitnya untuk inkubasi itu dibuka Pak. Itu fungsinya biar udaranya sejuk Pak. Nah itu ada beda ketika pas dia masa perkembangan miselium sama pertumbuhan badan jamur. Nah kalau dia ibaratnya kayak manusia Pak ya, kayak kita Pak ya. Kita kalau mau bahasanya punya keturunan. Nah, mempunyai keturunan, kita pengennya itu hawanya yang sejuk, yang segar. Nah, bedanya di situ Pak. Jadi kalau kita pas inkubasi itu kita harus kasih udara yang pengap Pak. Yang tertutup.
Itu untuk mempercepat pertumbuhannya atau gimana? Untuk mempercepat pertumbuhan miseliumnya Pak. Makanya dipakai kubung. Iya benar Pak. Jadi biasanya kalau untuk yang inkubasi lembab itu ya. Itu biasanya di ruang tertutup. Makanya kalau Bapak sempat main kan, kalau di tempat kita kan ada 2 Pak ya di kantor. Ada yang kumbung, ada yang workshop. Nah, yang di workshop itu kan ruangan tertutup Pak. Nah, itu untuk pertumbuhan miselium untuk inkubasinya. Karena suhunya udaranya lebih pengap. CO karbon dioksidanya lebih banyak. Kalau udah full berarti itu udah ready untuk berkembang biak, kita buka. Dia dapat asupan oksigen, kita pindahkan ke tempat yang ada cahaya mataharinya, tapi cahaya matahari 75% lah Pak. Gitu. Oke. Nah, ini Pak Eko, tadi Mas Argo kan tadi sampaikan bahwa untuk panen tadi ya. Artinya kan ada yang bertahap atau yang bisa kita langsung sekaligus. Nah, untuk menentukan itu biasanya kita melihat pemasarannya atau memang dari sisi budidayanya sebenarnya. Untuk bisa memastikan mana yang kita harus langsung panen aja karena memang kebutuhan pasar misalkan. Itu udah masuk dalam urusan manajernya sih Pak ya. Jadi dia pasti maksudnya pertimbangannya. Pertimbangannya. Kalau pertimbangannya itu biasanya karena memang produksinya dari pembuatannya itu udah terlalu banyak, makanya kan kalau kita punya ruangan untuk nyimpan kan pasti ada kapasitas maksimal Pak ya. Nah, menyesuaikan dengan itu Pak. Jadi kayak kalau di teman-teman petani kan Pak ya, itu kan kalau kita batu itu kan sekarang itu cuman di 300 satu minggu itu 300 Pak. 300 apa? 300 backlog. 300 backlog. Iya. Per minggu. Di jatahnya itu tuh untuk 1 minggu gitu. 300. Karena kan memang untuk kapasitas backlognya sendiri kalau dihitung sampai 3 bulan ke depan, kalau lebih dari itu penuhan Pak. Kepenuhan gitu. Jadi, sementara ini kapasitas daya tampung ya yang misalnya yang kubung di sini itu berapa backlog? Kalau yang di sini bisa sampai 5.000 Pak. 5.000 Pak. Gede juga ya. 5.000 besar Pak. itu. Dan untuk produksinya juga lumayan kalau hanya dengan 2 ini ya, hanya 2 sterilisasi. Ya ini kalau yang untuk kumbung yang di workshop ini alhamdulillah dari kantor juga kan Pak ya. Pembiayaan juga kan dari kantor karena memang kita diharapkan punya pembelajaran kan Pak ya, punya bisa template lah, template jamur kayak gitu. Itu jadi dibikinkan seperti itu memang ya untuk pembelajaran bersama masyarakat juga, untuk teman-teman juga gitu Pak. Nah itu Mas Argo kan kita sudah mulai ini nih masuk nih mau ke pemasaran nih. Tapi dalam hal budidaya tadi ya menarik kalau misalkan di skala Mas Argo kan tadi perusahaan ya, artinya kontinuitas itu sudah terjaga sebenarnya. Terjaga kalau di sudah terjaga di perusahaan. Nah, kalau tadi yang di Mas Argo perusahaan itu punya binaan masyarakat nggak? Artinya ya untuk menjaga kontinuitas ini tetap jalan, itu membuat binaan-binaan nggak ke kelompok tani supaya nanti dia ngambil bibitnya tetap di saya gitu. Itu ada mekanisme gitu? Alhamdulillah ada Pak. Karena memang itu fungsinya imbal balik sih Pak. Iya benar. Kalau kita nggak melakukan itu kita nggak dapat reward positif dari situ Pak. Benar. Kan kalau kita jualan bibit kalau nggak ada yang beli bibitnya susah ya Pak ya. Jadi menciptakan pasar sendiri. Iya. Kita jual bibit, kita ambil barangnya. Maksudnya barangnya itu jamurnya. Iya, hasil panennya kita ambil. Kalau hasil panennya kontinu kita ambil, otomatis kan mereka bakal bikin bibit butuh bibit terus seperti itu Pak. Saya menarik ini tadi Pak, soalnya tadi saya sambil mikir gitu. Sebenarnya ini bagus juga untuk konsep dari sisi pelatihan. Misalkan kita ngelatih KTH, kemudian nanti kita kasih bantuan untuk awal. Nanti kan kalau berkelanjutan bibitnya dari kita misalkan, atau kalau tadi dari perusahaan gitu kan. Kemudian nanti ya pemasarannya kan lain lagi ya. Itu kan mungkin bisa ya siklusnya jalan ya. Gitu ya. Di situ berarti juga men-training juga Mas ya. Di perusahaan Pak, untuk kelompok-kelompok binaan tuh di training awal ya. Ada kita kasih ya intinya pendampingan lah Pak ya. Pendampingan. Karena kebetulan saya
saya juga masuk ke, kan kalau P3K harus ada pengalamannya Pak ya. Salah satunya itu ya. Kebetulan kemarin karena saya dapat tugasnya di perusahaan itu untuk melakukan pendampingan, saya coba cantumin istilahnya dianggap sebagai sebuah disetujui untuk jadi sebuah portofolio kalau untuk pendampingan itu. Alhamdulillah Pak gitu. Jadi memang ya imbal balik sih Pak. Jadi kalau kita perusahaan kan memang harus ada keterjalinan emosi Pak. Iya. Ini kan sudah masuk ke pemasaran nih. Oke. Kalau pemasaran ini selain sebenarnya ke daya serapnya terhadap produk jamur gimana sih peluang pasarnya di Indonesia lah, di lokal atau kalau enggak perusahaan yang tadi contoh, yang sudah pengalamannya daya serap yang dari produknya ya, dari bibitnya produknya Pak ya? bukan bibitnya tapi end produknya yang jamurnya Pak ya. Jamurnya. Kalau untuk yang jamurnya ini Pak ya nggak apa-apa nih Pak dia cerita tentang perusahaan saya terus nggak apa-apa Pak ya? Nggak, maksudnya ini pengalamannya aja Pak ya. Atau secara umum gini kalau agak menjurus ke perusahaan. Misalnya gitu daya serap ketika produksi kita sekian diserap pasarnya itu bagaimana gitu. Karena kalau yang saya tahu kan penggunaan produk jamur itu ya selama ini hanya untuk konsumsi sayur kan. Dan saya pikir kalau konsumsi sayur saya lihat di kita itu sayur itu beragam ya. Jadi pilihannya banyak. Pilihannya banyak Pak. Jamur itu mungkin bagian kecil dari pilihan sayur yang ada. Nah, gimana tuh dari pandangan Mas Argo? Kalau secara pengalaman Pak ya, kalau untuk yang jamur ini kan karena ada produksi terus-terusan seperti itu, kita itu juga ngasih tambahan Pak. Jadi kita yang ambil itu nggak cuman kita ambil untuk segernya aja Pak. Jadi biasanya kan karena kita udah punya kontinuitas, nah itu biasanya kita tiap pagi itu ada yang datang ngambil Pak. Jadi ada tengkulak-tengkulak udah yang bagian dari pasar-pasar udah ngambil kayak gitu. Kadang juga ada yang dari warung-warung itu ngambil. Tapi kita nggak semuanya kasih dalam bentuk segar. Tapi ada yang juga kita olah jadi apa namanya Pak? Oh ya keripik atau apa? Keripik ada itu. Tapi lebih sedikit keripik Pak. Kalau yang lebih banyak kita di asinan jamur Pak. Oh asinan jamur. Jamur. Justru itu peluangnya lebih besar daya permintaannya. Iya Pak. Asinan jamur. Itu artinya Mas? Inovasi dari tadi tempat kerja Mas Argo atau memang sudah masyarakat gitu? Kalau untuk sebenarnya sih itu inovasi ya Pak ya. Inovasi. Khusus artinya kan belum secara umum di masyarakat itu kan masih sesuatu yang unik karena gitu. Karena kalau jamur itu kan identik Jepang, Korea gitu Jadi kan memang kayak asinan-asinan gitu Jepang juga Korea juga memang kayak menu makanan itu ada wajib-wajib yang begitu mungkin tapi kan itu hanya pelaku usaha yang ini. Mungkin kalau di masyarakat kayaknya belum ini ya. Kalau untuk yang pelaku masyarakat Pak ya, karena kemarin itu ada satu Pak yang dekat dengan kami, yang di daerah Malang juga itu daerah Lawang, dia juga produksi seperti itu tuh Pak. Asinan tuh kayak ini, kayak asinan bikin kimchi gitu. Kimchi bukan? Dia di air Pak. Jadi jamurnya itu ada di dalam kemasan air. Di dalam air. Berarti dalam bentuk frozen food gitu Mas ya? Atau kalau untuk yang frozen food juga ada Pak. Itu bikinnya ya model nugget, bakso seperti itu. Tapi memang kalau yang untuk nugget itu masih lokal aja sih Pak. Tapi ini sebagai konsumen ya saya itu bagaimana seperti jamur itu rasa khas jamurnya itu tetap ada. Sedangkan kalau sudah jadi produk nugget dan seterusnya itu sudah lebih ke bumbu dan jadi kayak makanan standar sama gitu ya. Jamurnya enggak itu pengalaman Mas Argo gimana? Nah kalau yang sebenarnya yang paling asik memang makan itu langsung yang jamur segernya itu Pak. Kan kalau ada rasa kayak kalau di Jepang bilangnya umami. Apa itu? Umami itu rasa khasnya keluar Pak. Jadi sebenarnya jamur itu dia kayak bunglon sih Pak.
Jadi ngikuti yang ditambahkan gitu ya? Yang ditambahkan. Gitu. Jadi sebenarnya kalau mau masak jamur nggak perlu pakai macam-macam Pak. Kalau saya di sana misalnya lagi panen ada yang afkir gitu Pak ya, bagi-bagi sama teman-teman. Masak, air rebus, kasih garam, perut. Ya itulah rasa aslinya. Itu rasa aslinya jamur kayak gitu Pak. Nah kalau sekarang ya di rumah kan di Bibi ininya pakai bumbu bawang jadi garam Royco, jadi rasanya bener sayang sebenarnya Pak. Iya sayang. Ya rasa kenyalnya aja. Iya cuma kenyalnya aja doang. Apalagi kalau dibikin keripik, jadi rasa keripik. Crunchy-crunchy-nya doang dapatnya Pak. Iya dapat crunchy-nya aja. Berarti memang ini Mas ya, artinya dulu ya kaitan dengan pemasaran itu memang mulai dari bibit kemudian budidayanya itu sudah langsung satu artinya masih berpeluang besar dan itu bisa artinya tidak perlu pakai segmen saya produksi bibitnya saja, saya budidaya saja. Sebenarnya kalau bisa lebih terintegrasi memang lebih menguntungkan ya. Kebetulan juga kalau yang di masyarakat Pak ya, itu jadi sistemnya kayak komunal gitu Pak. Jadi ada yang budidayanya saling supply gitu ya. Iya, benar. Jadi sudah terbentuk iklimnya ya, sudah ngalir ya. Kan karena memang kan kalau skala rumahan mungkin kalau untuk secara tenaga operasional terus untuk permodalan kan kalau mau langsung mencangkup semuanya itu kayaknya terlalu mahal. Agak limbung lah Pak ya. Itu yang disebut membuat satu ekosistem jamur. Jadi maksudnya ekosistem dalam hal pemasaran ya ini. Jadi dia ada yang produksi, ada yang produksi bibit, ada yang produksi jamurnya, ada yang ngambilnya memasarkan. Ini kalau kita bicara dalam lingkup untuk skala rumah tangga ya Pak ya, itu akan lebih efisien sih Pak sebenarnya. Jadi ngambil di segmen apa gitu ya, budidayanya kah, atau nanti produksi akhirnya, atau tadi produksi bibitnya ya. Gitu. Nah itu kan sudah sampai di pemasaran ya. Nah untuk tadi Mas, kalau kaitan dengan tantangan ini, kan kalau Mas Argo tadi sempat nyebut nih kalau kita di Bogor nih kaitannya dengan suhu. Nah sebenarnya dengan tadi kendala suhu, bisa nggak misalkan dengan suhu kondisi yang ada seperti ini? Mungkin spesifik Rumpin ya? Ya spesifik atau secara umum Mas? Kalau ini ya suhu dari sisi suhu. Kalau dari segi suhu sebenarnya secara umum sih Pak. Secara umum ya. Oke. Cuman dia kalau untuk si jamur tiram itu sebenarnya dia lebih tahan Pak. Lebih tahan terhadap perubahan suhu fluktuatif. Kan kalau kita di Rumpin kan kadang kalau pagi kita bahasa jekidek Pak ya. Iya. Kan pagi-pagi datang ke kantor kita dingin gitu, siang panas banget, siang berkeringat, itu kan fluktuasinya gede kan Pak ya. Range-nya itu berapa yang ditoleransi? Kalau untuk range toleran itu 35 derajat, 37 itu masih masuk Pak. Oh 35, 37 ya? Iya asalkan kalau udah masuk di 35-37 itu kita tanggulanginnya, ini kan kalau kendalanya tadi Pak ya, tantangannya itu kita harus bikin ruangan kumbungnya itu tetap lembab Pak. Oh jadi kayak di fogging atau kayak disemprot air atau apa? Lebih tepatnya di dasar sih Pak, digenangkan. Digenangkan. Jadi si uapnya yang biar jaga stabilitas suhunya ya. Jadi kalau sebenarnya bisa aja sih di spray kan, tapi kalau di spray kayaknya kurang tahan lama Pak. Jadi malah lebih efisien. Ya udah taruh keran, kasih air kayak gitu. Air gitu ya, diputer gitu ya. Nah, Mas Argo kaitan dengan kalau itu tadi yang ini ya untuk jamur, apakah semua jamur dengan kondisi kita yang di sini tidak cocok atau gimana, kurang sesuai? Apakah bisa dengan jenis jamur yang lain? Kebetulan kalau untuk yang jamur kayu aman Pak. Aman ya. Aman. Maksudnya tanpa modifikasi ya Pak ya. Dengan apa adanya alam kita ya. Tanpa ada rekayasa. Kalau untuk yang jamur-jamur kayu itu dia masih dapat Pak. Karena kan memang kalau range itu kan tadi range tertingginya 37 Pak ya. Nah dia jamur tiram ini bisa sampai di range kalau untuk produksi bisa sampai 22 derajat bisa Pak. Tapi untuk pangsa pasarnya gimana Mas kalau jamur kayu? Nah kalau untuk pangsa pasarnya kemarin ini kebetulan kalau yang paling menonjol kan di kita kan
KTH-nya Ibu Nyai. Nah itu Bu Nyai kemarin itu kebetulan karena pas sekarang kan ini sekalian ngasih tahu Bu Nyai sehat ya, semoga suami cepat sehat. Oh iya, amin. Jadi dia itu sampai dicari ininya Pak, dicari dari tukang pasarnya Pak. Karena kan memang untuk di area Rumpin ini kan masih sedikit Pak ya. Masih sedikit yang memproduksi. Iya. Itu yang ngambil untuk dipasarkan di mana? Biasanya Bu Nyai itu dari teman-temannya dia bawanya ke pasar ini Pak. Pasar apa namanya Pak? Enggak, deket-deket sini aja Pak. Parung. Ciseeng? Nggak nyampe Pak, udah selesai di. Oh di sini Nyungjung. Gunung Nyungjung Pak. Nyungjung. Di pasar Nyungjung. Ya sebenarnya ya maksudnya untuk lokal. Untuk lokal sebenarnya itu masih peluang ya untuk usaha skala rumah tangga ya. Hanya tinggal volumenya ya. Iya itu yang jadi tantangan, salah satu tantangan juga sih di bagaimana meningkatkan volume produksi Pak. Volume produksi dan continue ya. Iya itu. Kalau kita volume produksinya gede tapi nggak bisa continue, satu waktu ya. Nah itu nggak keserap juga. Iya, orang pasar juga nggak mau Pak ya, gitu. Betul. Nah Mas tadi kalau yang tadi di Bu Nyai kan habis nggak sampai jauh ya. Artinya sudah sampai skala produksi berapa Mas dia per bulan? Kalau untuk produksi per bulan karena dia cuma bisa tangkap di Gunung Nyunjung itu kan biasanya tiap minggu kalau hitungannya itu di bawahnya 5 kiloan gitu Pak. Antara maksimal ke 5 kilo lah. 5 kilo. Karena kan memang masuk baru sekitar 3.000 backlog aja Pak. Oke. Sebenarnya ya kalau misalkan pemasarannya lebih luas terus lebih dipersiapkan ya. Dan mungkin juga kan banyak ya sebenarnya di lingkungan sini ya, terutama di sini ya kita bicara di sekitar Rumpin, banyak juga yang bisa mungkin konsumsi ya kayak kita mungkin ditawari juga. Ya, saya pernah ditawari beli juga karena memang pasti dimakan kalau itu. Sebenarnya masih peluang lah ya. Peluang. Gimana apalagi Pak Aik? Nah ini yang terakhir, kalau memang terakhir ya. Kalau memang terakhir Pak. Nah, maksudnya nyambung di sini. Boleh juga kalau misalnya masih kurang kita undang lagi. Iya, bisa berikutnya. Bisa berikutnya. Tapi aja, Pak. Ini terkait tadi kita kan tujuannya edu wisata ya. Iya, edu wisata. Kemudian dan ini saya pikir dengan apa? Ketika dijelaskan dengan kata-kata seperti tadi dari awal sampai pertengahan itu, saya juga banyak yang miss-nya, banyak yang lewat. Iya benar. Yang paling bagus tuh kalau di display. Kita punya displaynya. Iya. Alurnya gitu ya. Alurnya itu dan ada kayak workshopnya. Saya bayangkan ya dulu itu ada pornografi yang Bu Kepala Balai dulu ngundang ke sini, kita jadi pesertanya. Itu lagi produksi. Jadi gitu. Kita bisa mengambil semua segmen di semua tahapan. Nah, itu kalau misalnya itu terus ada dan itu menjadi objek, menurut saya itu peluang yang ini ya. Iya, siap. Itu maksudnya dalam skala kecil aja, jangan untuk skala produksi, tapi hanya untuk memberikan tampilan satu alur satu alur yang ketika anak sekolah itu bisa melihat itu. Itu saya aja melihat misalnya memfoto yang bikin backlog, yang lagi ngerebus, yang lagi steril ya, yang lagi steril, kemudian ada yang kelewat-lewat tadi banyak itu dari mulai bibitnya gimana, campurannya gimana kan itu proses yang panjang yang sebenarnya bisa kalau misalnya tidak bisa langsung ini kan bisa didokumentasikan bisa didokumentasikan. Nah itu gimana peluangnya menurut Mas Argo untuk ke arah sana? Nah kalau yang untuk semacam kayak gitu sih karena memang kita pengennya ke arah situ Pak ya. Ada istilahnya paket-paket belajar yang bisa kita tawarkan dari balai untuk masyarakat sebagai paket pembelajaran. Sebenarnya sudah dirintis sih Pak sebenarnya. Cuman memang secara secara pengemasan kita harus ada beberapa PR di beberapa bagiannya memang harus dikemas lebih cantik ya Pak ya. Selain juga mungkin support SDM-nya ya. Mungkin kan Mas Argo juga perlu banyak support ya. Kalau misalnya untuk teknis ini, betul kan? Kan kalau dengan sendiri kan saya malah kepikiran gini tadi. Kepikiran gini Mas Argo.
Tadi kan bentuk gambar tidak bergerak ya foto. Mungkin yang tadi yang disebutkan Mas Argo di teman-teman kelompok tani tadi bisa tuh dibentuk visualnya. Misalkan video. Kalau yang kepikiran saya itu ya tidak harus semua itu terpusat di kantor ya. Maksudnya di kantor nih ya mungkin kita bisa tayangkan video contoh-contoh begini, nanti baru kunjungannya ke sana. Jadi kita punya semacam apa ya? Ya semacam apa? Di lapangan? Ya, bukan objeknya itu bisa disebar gitu. Misalnya ada yang hubungnya seperti apa, ada yang jenisnya beda, di mana di kelompok tani mana. Misalkan anak kesini belajar, tapi dalam satu rangkaian paket kita gitu. Dalam satu rangkaian paket boleh spesifik jamur gitu. Apalagi kalau itu masuk kawasan ya, misalkan di blok 1, di sana ada apa namanya budaya jamur ini, kayaknya menarik deh Mas Argo coba rancang itu. Kalau kemarin sudah terlaksana sih Pak sebenarnya, cuma memang karena ya itu tadi sih Pak ya, kita harus coba mengemasnya lebih teratur. Kemarin kebetulan itu yang terakhir itu dari CSR kita yang untuk bantu kita untuk penghijauan dari area Jaya, kita juga bawa untuk tur Pak ya, dari yang di kantor ketika untuk workshop sama yang untuk di tempat di kelompok tani gitu. Tapi memang ada beberapa hal yang harus diperbaiki memang Pak. Jadi kayak untuk alur-alurnya biar tidak simpang siur, tidak hilir mudik gitu Pak. Atau juga kepikiran juga kan yang pas kemarin kan kita pengen juga ada display produk dari masyarakat yang jadi mitra dari balai itu ada terpampang di sini seperti itu Pak. Karena memang kalau yang kemarin kan Pak kebetulan ini kalau dari istilahnya kita ngobrol diskusi dengan teman-teman dari penyuluhan juga dapat dari tentang kondisi, terus sama ada tambahan ide dari sana sini, dari kanan kiri seperti itu dari teman-teman yang lain juga. Kan karena kalau menilik secara pengelolaan dari hutan kita kan nggak selamanya bisa masuk dalam agroforestry Pak ya. Itu kan kita pengennya memang untuk sekarang dan kedepannya kita akan lebih tetap sih Pak, tetap ada agroforestry-nya untuk pengelolaan biar dari kawasan hutan diklat kita tetap terjaga, tetap bisa bersumbangsi ke masyarakat, sama kita mau cari coba untuk yang lebih bermain ke produknya Pak. Itu menarik itu. Mungkin kita juga kalau visual produk ya misalnya dalam bentuk video kita juga mungkin bisa menawarkan ya. Bisa. Kalau ada kegiatan boleh kita dokumentasikan itu untuk kita gunakan bersama gitu. Alhamdulillah kalau untuk videonya tambahan Pak ya, kalau untuk yang kerjasama udah lengkap itu dokumen. Kalau untuk yang videonya kita baru coba untuk bikin beberapa kan karena memang dalam beberapa tahun kebelakangan kebutuhan untuk masuk ke era digital itu masih belum terjangkau dengan itu Pak ya. Mungkin kita juga siap tim kita ya Pak Jenal. Kalau misalnya ada kegiatan yang sifatnya perlu didokumentasikan, walaupun mungkin dari segi teknis kita nggak terlalu mendalami itu, tapi minimal pesan bisa kita sampaikan ke masyarakat Pak ya. Proses kita itu, lebih ke penyebar luasan tahap-tahap demi tahap itu bisa juga sih kita bantu. Siap Pak. Karena memang ya itu tadi sih Pak, kita juga nggak bisa untuk bergerak itu cuma dalam satu sisi saja Pak ya. Kita butuh sumbangsi dari kanan dari kiri. Kita kolaborasi antar pihak lah semuanya. Kita juga kemarin juga udah coba koneksi dengan beberapa perusahaan jamur yang ada di areal sini, kayak untuk yang di Pasir Kuda, Pasir Kuda di daerah di Ciampea ya. Iya, Pasir Kuda Ciampea, terus ada yang di lupa saya Pak, daerah Lapan. Lapan di sini ya. Lapan. Di Banten sini ya. Di situ itu kan juga ada pengusaha, dia sebenarnya sudah menawarkan istilahnya untuk membantu kita mendapatkan modal tambahan. Jadi investasi ya. Dia mau supply untuk produk jadinya Pak. Dia udah mau supply produk jadinya.
dia kasihkan untuk harga KTH. Jadi dari situ hasil penjualannya KTH bisa menabung modal. Tapi memang karena ini kita juga punya ini sih Pak, tantangan juga Pak. Karena kan untuk yang teman-teman KTH kita kan ini kebanyakan gadis dan pemuda pada waktunya Pak. Iya benar. Jadi butuh ini insentif yang lebih gitu ya. Iya, kita coba jaring-jaring ke teman-teman yang istilahnya masih dalam waktu yang sekarang disebutnya sebagai pemuda dan gadis di waktu sekarang ya Pak ya. Itu kita coba jaring-jaring ulang lagi. Ini alhamdulillah kita udah mulai bisa dapatkan beberapa orang kayak semacamnya. Kebetulan sekarang juga Pak, nanti besok yang untuk ini sekalian kita kasih tahu bahwa kalau di teman-teman KTH kita yang muda-muda kita udah coba untuk dorong untuk ikut-ikut pelatihan supaya menambahin ilmu gitu Pak gitu. Jadi kita kalau soalnya kalau memang kan maksudnya Bapak punya pengalaman sendiri Pak ya sebagai seorang widyaiswara kalau misalnya ketika dalam range umur yang sekian kendalanya seperti apa? Seperti apa? Iya itu tantangannya. Menarik. Menarik. Ini memang butuh insight dari sana dari sini memang untuk dan ini sebenarnya baik kita ini sudah punya sumber daya ya. Sumber daya udah ada. Dan sumber daya ada. Artinya tadi menarik yang disampaikan Mas Argo dengan berbagai macam keahlian misalkan di budidaya jamur, mungkin ada budidaya-budidaya yang lain untuk mensupport keberadaan KHDTK kita ya. Termasuk juga sebagai sarana pelatihan. Artinya kita mungkin nanti ke depan bisa bikin sentra-sentra tadi, sentra budidaya jamur. Budidaya jamur ini di sana, budidaya ini di sini. Itu menarik ya, mudah-mudahan nanti bisa. Mudah-mudahan ya dengan berjalannya waktu semuanya memang tidak bisa sekaligus tapi bertahap mengarah ke yang kita inginkan gitu. Iya, kan udah sering juga kan Pak ya, maksudnya ngobrol sama teman-teman Bapak Ibu dari WI juga. Kita pengennya itu ketika ada masyarakat atau instansi yang memakai memanfaatkan hutan diklat kita misalnya untuk camping, mereka nggak cuma menikmati campingnya aja Pak ya, tapi ada produk, ada ilmu juga yang bisa mereka dapat gitu Pak. Kalau untuk itu sih insya Allah kita satu misi Pak, satu misi. Ya kita mudah-mudahan sudah ada langkah yang bisa kita jalani ya, supaya kedepannya itu semua jadi kenyataan gitu ya. Nah, ini salah satunya kayak gini nih Pak ya. Siapa tahu memunculkan ide. Sobat pelatihan, Bapak, Ibu, siapa tahu ada yang berkenan untuk bisa bersumbang sih. Iya, betul. Ya. Mungkin Pak Abid kita cukupkan ya. Alhamdulillah nih 1 jam lebih kita berdiskusi. Mudah-mudahan nanti secara teknis atau hal yang lain tadi obrolan-obrolan kita ya untuk melangkah lebih maju, bagaimana pengelolaan sarana yang kita miliki, kemudian potensi masyarakat yang kita bisa kembangkan, kita berdayakan. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu sarana kita ya. Dan podcast ini menjadi penyambung lidah lah, informasi, pengalaman. Untuk sementara misalnya ada yang perlu dikonsultasikan dengan Mas Argo, ya silakan berkomentar di kolom komentar ya. Ya, nanti kita sambungkan. Ya. Komentar di sini ya. Bapak editor tolong ya. Oh enggak. Baik, sobat semesta menghijau dan sobat pelatihan, salam sehat selalu dan salam semangat. Nantikan di channel kita. Ini juga bisa diakses di mana saja Pak Aik? Di Spotify, YouTube Musik, Noise ya untuk diperdengarkan. Ya, kalau misalkan di tempat gelap bisa sambil dengerin gitu ya. Sebagai teman tidur lah. Baik, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Argo. Makasih. Terima kasih banyak Pak. Mohon bantuannya Pak ya, kerjasamanya biar kita bisa. Amin. Selamat.